Halo YouTube, selamat datang di channel Cerobong Asap. Masih di Semarang dan trip kali ini kami akan ke Jakarta dengan kereta yang cukup baru dan pakai sarana kereta favoritnya Daup 4. Kereta eksekutif generasi 2016-2017 masih dipakai di 3 Argo Semarangan, ada Argo Sindoro, Argo Muria, dan kereta trip kami kali ini Argo Merbabu. Kami akan naik secara full trip dengan waktu tempuh selama 5 jam 20 menit di jadwal. Bagi Anda yang akan berpergian dengan rute yang sama atau ingin tahu saja, bisa simak review kami ini. Dan silakan kalau sudah punya tiket, segeralah ke stasiun sebelum jadwal biar bisa naik kereta dengan santai dan nyaman. Stasiun Semarang Tawang. Yang kemarin sempat ketemu ya waktu mau naik Papandayan di Gambir. Argo ini akan menempuh sekitar 5,5 jam. Nanti sampai di Gambir itu sebelum sore ya, jam 11 ya. Ya kalau dibandingkan dengan misalkan Argo Bromo Anggrek, kereta ini pasti punya pemberhentian yang lebih banyak ya, biar menjangkau stasiun-stasiun yang nggak dijangkau kereta-kereta yang lebih tinggi. Ya dan nanti di XC5 ya, yang dekat kereta makan kalau nggak salah, kalau nggak berubah. Oke, langsung aja nih dari trip Argo Merbabu, dan ini masih pagi banget, lebih pagi dari yang sebelum-sebelumnya. Semarang Tawang Gambir. Sebelah sana Budi Manual dan ada yang facial recognition di sini. Oke, ini dia keretanya. XC5 di belakang dengan sarana new image yang Argo Merbabu ya. Eksekutif 5 nomor kursi 9A Pak. Di sana ya berarti. Terima kasih. XC5, ini XC3 4 ya. Kereta makan. Dan eksekutif 5 nomor 9 di belakang ya. Di kiri ya, biar nanti bisa lihat papasan dan sebagainya. Setelah masuk langsung ada toilet di sini dan di kabinnya disambut deretan kursi 18 baris ini yang warnanya biru muda. Ini mirip di stainless steel generasi 1. Ceritanya sudah upgrade seperti ini. Tapi kita bahas luarnya dulu. Saran ini dikenal dengan kereta new image yang gak kuno-kuno amat, walau banyak kritiknya terutama untuk kedepannya. Wadah jadwalnya jadi awal kebangkitan dari sarana Anggrek 97 yang kemudian dilanjut ke kereta-kereta yang lebih baru dari stainless steel generasi 1 sampai yang new generation. Bahkan kereta ini untuk begini juga sudah model K10. Ini jadinya sudah Trainmark F yang nanti bisa lari sampai 120 km per jam. Dan yang membedakan dari sarana baru adalah bodinya. Ini masih pakai mesh steel yang dicat putih ini. Lalu untuk bordes, pintu-pintunya masih manual semua ya, pakai handle ini dari pintu luar, pintu kabin, dan sambungan yang penutup sambungannya juga masih model lama. Toiletnya seperti ini, ada satu di tiap ujungnya namun beda ukurannya. Untuk yang ujung masih besar, toiletnya itu lebih luas karena untuk supportable. Posisi pintunya juga serong. Dalamnya sudah kloset duduk pakai jet spray. Ada pewangi ruangan dan wastafelnya termasuk tisu, sabun, dan cermin. Dan untuk toilet satunya hanya lebih sempit saja, jadi fasilitasnya sama. Untuk formasi seatnya dua-dua, yang karena nih kapasitasnya 50 tiap kereta, jadi di bagian ujung atau nomor 13 binat satunya adalah untuk single seat. Dan ini bisa diputar yang sangat ringan muternya. Namun kami tidak menyarankan pilih seat ujung karena kalau ternyata posisinya di depan itu kurang nyaman, seperti ini. Ya ini sebenarnya sekilas mirip stainless steel generasi pertama, walaupun sebenarnya beda, cukup beda jauh ya. Tapi secara fasilitas mirip, cuman rasanya beda di toiletnya dan kedepannya. Ini masih khas sekali interior di sini. Dan ini modelnya itu beruntung sudah yang model ganjel ya, enggak versi new image yang lama. Kalau dilepas langsung balik. Ini model ini sebenarnya seatnya sudah dimodifikasi dari new generation yang original, yang dulu yang warnanya ungu ya kalau salah. Ini standar mirip di kereta-kereta mid steel yang dulu-dulu. Meja beres kontak, backseat pocket, dan
armrest yang bisa dilipat. Di sini meja makan ya. Ya kalau beruntung bisa juga bukanya ke dalam lah. Oke, ini nggak ada tulisan, maksimal 3 kilo mungkin. Tombol reclining sama ya di sini ya, tapi ini tampilannya beda, tapi aksen-aksen kayu juga sama. Dan gantungan ini yang model lama juga masih seperti ini, dan ini masih ada lampu bacang gitu di stainless steel generasi 1 juga, yang di New King tuh nggak ada. Ini juga model klasik, dan jendelanya agak timbul ya. Kalau yang seperti ini lebih sama. Ini sama semua dari atas sampai bawah. Dan tentunya kursi yang bisa diputar, formasi 22, dan baris yang sesuai dengan jumlah jendela 13 baris. Ada single seat di ujung depan, 1C dan 13B sebelah sana. Dan rak bagasi sebelah ada hiasan sedikit motif-motif itu ya. Ada lampu M-bench-nya dan lampu utama memanjang. Dan rak bagasi di atas yang ini duanya lampu baca tadi. Oke, seperti itu. Di pilar ada palu pemecah kaca ini, dan untuk dinding ujung ada layar untuk tontonan dan slot info kondektor, LED running text, pengunci ruangan, dan slot nomor keretanya. Semuanya masih manual. Ini pintu kabin posisinya juga tidak di center karena untuk space toilet tadi. Ya, 40 diberikan. Dan sekarang waktunya berangkat. Rusak amat, langsung kunci saja. Berangkat tepat waktu 5.50 ya pasti ya. Kemudian ini nanti langsung ke Pekalongan apa ya, dan akan melintasi trek yang mendatar sampai Gambir nanti sebenarnya. Jadi harusnya kecepatan bisa maksimal, dan nanti ada pemandangan tepi laut juga di sekitar stasiun pelabuhan. Setelah bergerak, maka keretanya akan menyambangi stasiun yang cukup banyak ini. Agak aneh mengingat branding Argo harusnya tidak banyak stasiun pemberhentiannya. Yang apabila dibandingkan, ternyata jadwal begini adalah yang paling lama dibandingkan Argo Merbabu Siang, dan masih lebih lama juga dibandingkan kereta Argo Semarang seperti Argo Muria dan Sindoro. Namun kalau mau lebih cepat, bisa naik anggrek saja, kurang dari 5 jam, dan hanya berhenti di Cirebon, rute Semarang ke Jakarta. Tapi tiketnya juga cukup jauh bedanya. Setelah melintas Semarang Poncol, lalu kecepatannya ditingkatkan sampai setinggi ini, dan sampai 121 ya tadi ya, melintas stasiun-stasiun. Di trip awal ini kami juga duduk di ujung belakang seat yang single seat, sehingga rasanya lebih lega walau lebih bising karena tepat di depan pintu. Seperti ini kedepannya. Dan setelah beberapa menit, maka ini ada tempat yang kemudian jalurnya akan melintas trek di tepi laut.
Lalu lanjut melintas stasiun-stasiun yang di sebelah sana terlihat jalan tol. Treknya kembali normal, lalu kecepatannya naik lagi sampai persiapan masuk di stasiun pemberhentian pertamanya, Stasiun Kalongan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Pekalongan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Pekalongan, persiapkan diri Anda. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Ini masuk di Pekalongan, sudah jalur 1 tuh. Dan nanti kita sudah pindah porsi yang nggak di single seat lagi karena udah ada orangnya katanya. Tepat waktu ya. Awal 1 menit harusnya. Oke, tiba di stasiun Pekalongan 051. Ya, di sana ada bangunan kunonya. Tapi nggak tahu terhubungnya karena lewat mana ini karena ya, mungkin lewat sana kali ya. Persiapan diberangkat kembali dari jalur 1. Dari jalur 1 kereta api Argo Merbabu dengan tujuan akhir stasiun Cianjur siap diberangkatkan. Kepada waspada petugas pastikan pintu kereta tertutup sebelum diberangkatkan. Dan atas nama PT Kereta Api Indonesia, Birokrasi Nasional mengucapkan terima kasih atas kebersihan Anda yang menggunakan jasa sedan kereta api. Selamat menikmati perjalanan Anda dan selamat mencapai perjalanan itu. Nunggu masuk tuh. Pekalongan. Setelah lanjut, ini balik lagi. Hanya sekitar 20 menitan lalu masuk di stasiun Pemalang yang setelahnya berangkat lagi. 20 menit berikutnya sudah persiapan berhenti lagi di stasiun Tegal. Masuk di Tegal gak telat-telat amat seperti tadi. Oke, masuk stasiun Tegal lambat 1 menit. Saya masih konsisten. Kemudian lanjut. Di sebelah baratnya ada Balai Yasa ini, tempat untuk koresin kereta sampai modifikasi. Sampai ada perjalanan pula untuk menuju ke Perupuk via Slawi di selatan sana. Berpisah dengan percabangan. Dan di trek-trek ini masih sama mendatar dengan banyak stasiun-stasiun. Ini juga nyusul ke Kaligung yang mau ke Cirebon di stasiun Tanjung. Setelah 40 menit dari Tegal tadi ini melintas juga di Cirebon Pejakan yang merupakan percabangan dari Purwokerto Perupuk bertemu dengan lintas utara di sini dari selatan sana. Dan sedikit kemudian masuk ke stasiun pemberhentian berikutnya, stasiun Cirebon. Ada kereta ini yang merupakan trip kami sebelumnya. Ada hilangan nih kereta. Apa ini? Oh ya, senja utama. Ini senja utama Solo. Ya, trip kami sebelumnya di kereta ini kemarin ya bisa ditonton. Ini versi siang namanya Fajar Utama Solo. Selamat pagi pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan saat ini kereta api Argo Merbabu
telah tiba di stasiun Cirebon. Nah, ini pas tangga terowongan di sini. Sesnya di sana. Dan seperti biasa di sini pengisahan air, maaf. Berhentinya jadwalnya sebenarnya 5 menit ya. Ini telat 4 menit, nggak tahu. FU Solo ini mau diberangkatkan. Ini ada eksekutifnya ya. Ngintip kereta makan, ternyata kereta makannya keren dengan interior yang sudah dimodifikasi ini. Jendelanya mat, lega dan ada layar seperti Videotron di sini. Dindingnya seperti penuh dengan nuansa alam dengan tema-tema coklat, termasuk langit-langit, dan mejanya pakai tekstur batuan. Ada lampu hiasannya pula dan ini tombol kontrol untuk tirainya walau mati. Ini sebenarnya seri lama dan di sini ada ukiran seperti signature sebagai penanda hasil karyanya. Bahkan ini musolanya juga rasanya lebih lega pula dan tempat tirai. Untuk memesan tentu di sebelah sini. Kami memesan makanan ini biar rasanya seperti sarapan. Dari sarapan dulu, tapi ikan ayam ini juga dong. Masih panas. Cabenya nggak dimasukin sih. Saya kasih tahu deh. Standar. Oh, ini minta stasiun apa nih? Jatibarang apa ya? Ya, ini nggak berhenti di Jatibarang. Ada kereta barang di sana. Jatibarang kereta barang. Oh, nyusul ya. Oke, ini jaganya seperti ini. Sangat cocok untuk sarapan. Biasanya mie ayam ya. Sudah makan. Ya, untuk kereta makan ini sebenarnya modifikasi ya dari Balai Yasa yang tadi kita lewat. Balai Yasa tadi ada sinetron gitu. Ini seri lama sebenarnya 109.401 dan tadi dipasangin pintu otomatis juga. Ada touching interior yang lumayan ya, ini khas Livery sebenarnya. Dan seatingnya juga ini model-model sofa simple sih yang mungkin masih kurang kalah dibandingkan yang new generation. Ini cukup nyaman kok juga. Jadi jendelanya juga sama besar dan seperti di new generation. Dan tadi musolanya juga ya tadi ada lampu hiasan juga ya. Dari sini menyusul kabar dan kemudian berpapasan dengan Taksaka yang baru nyusul kabar Lensa Coklat ini di stasiun Aurgelis yang kemudian berlanjut dengan stasiun-stasiun ini, bahkan nyusul kabar lagi termasuk lintas pasir bungur yang ada kuburan kereta. Akhirnya kargo merbabu masuk ke area Daup 1 di stasiun percabangannya stasiun Cikampek. Ada Pangandaran di sebelah sana dan kemudian berpapasan juga dengan Argo Dwi Bangga yang di belakangnya ada kereta api Bengawan. Kemudian di Karawang ini berhenti. Ada kereta api barang di Sul Kaparahyangan yang itu bawa priority. Lalu keretanya lanjut dan berhenti dulu di Bekasai, termasuk papasan dengan kereta api Sembrani yang mau ke Surabaya. Lanjut melalui jalur double track, lalu tiba di stasiun Jatinegara.
Kalau mau turun dan langsung transit KRL bisa di sini. Tapi jangan buat video dada-dada karena baiknya di Gambir saja pakai background Monas. Lanjut lagi kemudian melintas Matraman dan Manggarai. Lalu naik di jalur layang dan persiapan tiba di tujuan akhirnya. Oke, tadi melintas stasiun Manggarai dan ini akan naik ke jalur layang melintas Cikini dan Gudang Dia tiba di Gambir. Awalnya perjalanan kereta api Argo Merbabu ini ya bisa disebutkan walaupun ini bawa branding Argo di namanya, tapi sebenarnya nggak terlalu elit amat bahasanya gitu. Apalagi dibandingkan dengan Argo Perumahan Anggrek di trip kami sebelumnya yang sekarang hanya ada satu pemberhentian di Cirebon ya kalau dari Semarang. Sedangkan ini ya tadi bisa dihitung sendiri ya, masih banyak berhentian bahkan di stasiun-stasiun yang ya memang okupasinya cukup oke ya, karena tadi ramai juga naik. Yang secara waktu itu juga lama, tentu ini sebenarnya juga tidak beda jauh dengan Argo Semarangan yang lain ya, seperti Muriato Sendoro. Walaupun katanya Muriato Sendoro ini akan dapat sarana baru, ada yang new generation. Argo Merbabu ini Argo baru, jadi ya, belum mendapat kebagian, mungkin ke depan kali ya. Dan sedangkan harga tiket sebenarnya standar juga, ini sama juga dengan Muriato Sindoro, nggak beda jauh. Dan waktu tempuh yang basic juga ya, kemarin kalau ke depan ada pergantian sarana maka jadi kalah ya grup ini ya. Tentu dapat sarana yang baru juga menjadi keharusan juga agar tetap jadi pilihan ya. Tapi mungkin bagi yang bosan dengan sarananya mungkin bisa memilih Argo Merbabu ini sarana New Image tahun 2017, atau kemungkinan akan ganti dengan stainless steel dulu ke depan, kita kurang tahu, kita lihat saja ya. Ini hampir tiba di stasiun Gambir, tinggal 2 menit lagi. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Gambir Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Masuk di stasiun Gambir jalur 1 dan ini cukup tepat waktu. Tadinya telat full 11.09 ya, mungkin berangkatnya 11.10. Dan terima kasih yang sudah menyimak ya sampai detik ini. Akan turun di sini. Masa saya trip dengan kereta api Argo Merbabu Semarang Tawang sampai Gambir ini ya, selamat datang di stasiun Gambir di Jakarta Pusat. Di sana udah jalan raya, peronnya di sini. Oke, selamat datang di Jakarta. Main banyak ya mereka. Langsung turun, keluar. Semua ini adalah opini pribadi kami yang tentunya ada banyak ikhtilaf di sini. Kami tidak disponsori oleh siapapun dan dimanapun. Like dan share video ini apabila Anda suka, dan subscribe agar kami gembira. Oke, terima kasih sudah menonton sampai sini. Jangan lupa simak juga video yang lain atau rumah hunting dan atau trip. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.